Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Susuk Nyi Blorong. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Autor Piendut. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Putri adalah anak sematawayang keluarga Kunchoro. Seperti anak lainnya, Putri mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mereka hidup di kota dan berkecukupan. Sampai suatu hari peristiwa itu terjadi dan mengubah seluruh hidup Putri. Terjadilah kecelakaan beruntun di sebuah jalan. Tampak seorang anak kecil menangis dan memanggil kedua orang tuanya. "Ibu, ayah, Putri takut. Bu, bangun bu," isak Putri dan terus menangis. Sampai akhirnya ia kelelahan dan pingsan karena kehabisan darah. Gadis cilik itu segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan kedua orang tuanya tidak bisa diselamatkan. Pihak kepolisian menelpon keluarga Putri yang lain. Untungnya ia masih punya paman, adik dari ayahnya, Krishna namanya. Pamannya langsung datang ke rumah sakit tempat Putri dirawat. Dokter mengatakan bahwa Putri mengalami syok berat dan membuatnya koma. Entah mengapa ia seperti tak punya keinginan untuk bangun lagi. Akhirnya Putri hanya bisa terbaring di rumah sakit, entah sampai kapan. Dan semua harta kedua orang tua Putri jatuh ke tangan paman dan bibinya. 10 tahun kemudian, suatu pagi, tubuh Putri mengalami pergerakan. Suster yang tahu itu langsung memanggil dokter. Dokter datang dan memeriksanya. Seketika mata Putri terbuka dan melihat banyak orang yang sedang mengelilinginya. "Putri, apa kamu bisa mendengar saya?" tanya pria berjas putih yang biasa dipanggil dokter itu. Tapi Putri tak menyaut sama sekali. Pandangannya masih kosong. Dokter segera menelpon bibinya dan memberi kabar kalau Putri sudah siuman. "Iya dok, saya mengerti. Terima kasih sudah menjaga Putri dengan baik selama ini." Ia menutup teleponnya dengan tatapan kecewa. "Siapa yang telepon, mah?" tanya Dona, sepupu Putri. "Ini dari rumah sakit. Si Putri sialan itu sudah bangun dari tidurnya," kata ibunya jengkel. "Apa mah?" Dona setengah terkejut dan memuntahkan air yang ia minum. "Aduh mah, kenapa sekarang sih? Kenapa tuh anak gak mati aja sih?" kata Dona tanpa basa-basi. "Diam kau Dona, jangan sampai papamu dengar. Dia bisa marah sama kamu loh," timpal ibunya. Iya mah, besok kita semua harus ke sana. Ingat Dona, kita harus baik-baikin Putri untuk sementara. Mengerti?" "Jawab," tegas ibunya. Iya, Dona ngerti kok," ucapnya seraya pergi meninggalkan wanita yang melahirkannya itu. Keesokan harinya, semua keluarga paman Putri datang. Bibinya melihat Putri duduk di ranjang. Ia pun mendekat. "Oh Putri, keponakanku sayang, kamu sudah bangun ya rupanya?" tanya wanita yang dulu ia panggil tante itu. "Putri, ingat aku kan? Ini aku Dona. Kita dulu sering main bareng waktu kecil," kata Dona. Putri hanya diam tak bereaksi sampai ia melihat sosok wanita dengan banyak darah di mukanya. Ia berdiri tepat di belakang bibinya. Putri langsung berteriak, "Pergi! Pergi kataku! Pergi!"
teriak Putri mengusir sosok wanita itu. Tapi badannya masih sulit untuk digerakkan. Bibinya pun keheranan. "Putri, kenapa sayang?" Tapi Putri masih saja berteriak. Sampai akhirnya dokter datang dan memberi obat penenang padanya. Dokter kemudian keluar dari kamar Putri. "Ada apa ini, Dok? Kenapa keponakan saya bertingkah seperti itu?" tanya Krishna, pamannya Putri yang masih keheranan. "Mungkin karena ia tidur cukup lama, sampai 10 tahun. Kondisinya masih belum stabil. Tapi kami akan terus memantaunya," ujar dokter itu. Di suatu malam, Putri merasa perutnya sakit. Ia melihat kamar mandi di ruangan FIP-nya. Ternyata masih dalam perbaikan. Dan terpaksa dia harus pergi ke kamar mandi umum di luar. Ia berjalan menyusuri lorong yang sepi dan masuk ke kamar mandi. Ia masuk dan duduk di WC untuk beberapa saat. Suasana saat itu sangat hening. Tapi mendadak terdengar suara seperti seorang mencakar pintu. Dari satu pintu ke pintu yang lain. Putri merasa takut dan gemetaran. Dia menutup kedua telinganya. Lalu suara itu lenyap. Putri segera bergegas dan langsung membuka pintu kamar mandinya. Astagfirullah. Wanita itu kaget karena di depannya sudah ada perempuan cantik memakai baju seragam sekolah. Ia sedang memandang ke kaca dan tak bergerak sama sekali. Perlahan-lahan Putri melewati perempuan itu. Ia sempat melihat bahwa perempuan itu kehilangan satu matanya. Wanita itu merasa ngeri dibuatnya. Bulu kuduknya pun berdiri. Tanpa mencuci tangan, Putri langsung pergi dan meninggalkan tempat itu. Ia berjalan di sebuah lorong yang tak berujung. Ia bingung kemana ia harus pergi. Putri yakin betul kamarnya tak jauh dari kamar mandi itu. Tapi anehnya, ia tidak bisa menemukan kamarnya lagi. Wanita itu melihat seorang suster yang berdiri di pinggir kursi menghadap ke jendela. "Sus, bisakah Anda membantu saya? Saya lupa di mana kamar 302," tanya Putri. Tapi orang itu tak menyaut sama sekali. "Sus? Suster?" Putri masih memanggil dan memutar badan wanita itu. Ia tercengang dan terkejut karena wajah wanita itu penuh dengan belatung dan sangat mengerikan. Putri segera berlari sekencang-kencangnya. Dan akhirnya, setelah lama berkeliling, ia menemukan kamarnya. Ia segera masuk ke selimut dan bersembunyi di sana. Belum cukup lama sampai di situ, selimut Putri beberapa kali ditarik oleh seseorang. Ia penasaran dan melihat ke bawah ranjang. Sosok anak kecil, botak, yang bola matanya keluar sedang menatapnya. Putri berteriak-teriak meminta tolong dan memijat semua tombol yang ada di samping ranjang agar para suster datang ke kamarnya. Ia bersembunyi lagi di dalam selimut. Ia merasa keadaan sudah cukup tenang. Tak ada pergerakan sama sekali. Ia memberanikan diri keluar dari selimut. Tapi apa yang dia lihat? Sesosok wanita yang berambut acak-acakan dan wajah yang rusak berdiri tepat di samping ranjang Putri. Sosok itu langsung mencekiknya. "Tidak!" Putri bangun dari tidurnya di pagi hari. Dan ternyata ia hanya bermimpi. Ia melihat ibunya sedang berdiri di samping ranjang. "Bu, Ibu, Ibukah itu? Bu?" tanyanya sambil semakin berteriak. Seorang suster yang mendengar Putri berteriak langsung datang menghampiri. "Mbak Putri? Halo Mbak? Mbak sudah bangun?" saut suster itu. Tapi mendadak ibunya Putri berjalan menjauh dan tampak menghilang melewati tembok. Putri pun menangis. "Ibu,
Tangisan Putri memecah. Suster itu mencoba menenangkannya. Setelah Putri siuman, ia harus menjalani terapi di rumah sakit itu. Dan akhirnya, perlahan Putri sudah bisa menggerakkan seluruh tubuhnya yang kaku karena koma. Beberapa minggu kemudian akhirnya Putri diperbolehkan untuk pulang. Melihat kondisinya mulai membaik, mau tak mau, keluarga Krishna harus membawanya ke rumah. Di mobil Putri hanya diam saja. Ia melihat orang-orang berjalan dari dalam kaca mobil. Jantungnya sempat berdetak kencang, lantaran yang ia lihat bukan hanya manusia biasa, tapi ada sebagian makhluk halus yang berjalan ke sana kemari. Sempat ada beberapa yang menatap Putri dengan tatapan tajam. Lalu dengan segera Putri mengambil kacamata hitam di tasnya dan memakainya, berharap ia tak melihat mereka lagi. "Putri, kamu gak apa-apa kan? Kok kamu gemeteran gini?" tanya Bagas, kakak kandung Dona. "Gak apa-apa kok kak. Mungkin karena belum pernah keluar dari rumah sakit, jadi kayak gini." "Udah tahu di dalam mobil, ngapain sih gaya-gayaan pakai kacamata segala?" ucap Dona dengan ketus. "Dona, bicara apa kamu? Yang sopan ya," kata ayahnya memarahi Dona. "Udah om, emang Putri yang salah kok," saut Putri melerai mereka. "Apaan sih kamu Don?" kata Bagas melirik Dona. Bagas dan Krishna memang sedari dulu selalu membela Putri. Mereka menyayangi Putri layaknya keluarga mereka sendiri. Akhirnya mereka sampai di rumah Putri. Putri turun dari mobil dan melepaskan kacamatanya. Astagfirullah. Putri kaget ketika melihat di lantai 2 ada sesosok wanita berbaju putih sedang menatapnya. "Kenapa Putri?" tanya Bagas dengan cemas. Ia berbalik dan wanita itu sudah tidak ada. "Gak apa-apa kok kak, mungkin aku cuma kecapean aja," jawab Putri tak ingin membuat mereka khawatir. Ayo, masuk semuanya," ajak Krishna. Ketika memasuki pintu rumah, Putri sudah disambut dengan beberapa orang. Mereka yang mengurus rumah itu selama ini. Ada juga tukang kebun, security, sampai sopir mobil pribadi. Paman dan bibinya semuanya berkumpul menyambut Putri. "Selamat datang kembali Nona Putri." Mereka mengucapkan salam dan membungkuk. Iya, berdiri ya semuanya," ucap Putri tersipu malu. Seseorang dari mereka mendekat. "Non, ini Mbok Mina. Non masih ingat tidak?" tanya wanita berambut sedikit putih itu. Putri samar-samar mengingat. Mbok Ina adalah orang yang menjaganya sewaktu kecil dulu. Ketika ia mulai ingat, ia pun memeluk beliau. "Mbok, Putri kangen sama Mbok," sautnya sambil berlinang air mata. "Iya non, Mbok juga kangen," ujar wanita yang kesehariannya memakai baju adat Jawa itu. Sudah, cepet masuk semuanya," ujar bibinya mengakhiri acara sambutan itu. "Putri, kamu masih ingat kan kamarmu di lantai 2? Om sengaja tidak merubah apapun, biar kamu mengingat masa kecilmu kembali. Mbok, anterin Putri ke atas ya," ujar Krishna. "Iya tuan." "Makasih ya om," saut Putri tersenyum. Krishna ikut tersenyum. "Ayo non, Mbok anterin," ajak Mbok Ina. "Iya Mbok," sautnya seraya melangkah pergi. Putri dan Mbok Ina berjalan naik ke atas lantai. Dasar anak manja, udah kayak Tuan Putri aja dia," kata Dona mencibir. "Kamu ya Dona, bisa lebih sopan tidak? Kamu ingat rumah ini punya siapa? Kalau bukan karena Putri, kita semua masih tinggal di kontrakan. Jadi mulai sekarang kamu harus baik ke Putri, ngerti kamu?" ujar Krishna mengomeli anak perempuannya itu. Iya pak, Dona tahu." "Ih,
saut Donna sambil masuk ke kamar. "Papa, kenapa terlalu keras sama Donna sih?" tanya Sylvie istrinya. "Mama juga terlalu memanjakan Donna. Jadi seperti itu kan sikapnya?" ujar suaminya. "Loh, kok jadi mama yang salah sih, Pak?" ujar Sylvie tak mau kalah. Udah. Kenapa malah papa sama mama yang bertengkar? Sekarang Putri udah pulang ke rumah. Bisa tidak jaga sikap kalian?" ujar Bagas melerai mereka, lalu pergi masuk ke kamar. Putri membuka gagang pintu kamarnya secara perlahan dan melihat ke sana kemari. Wanita yang dilihatnya tapi sudah tidak ada. "Ayo Non, masuk," ajak Mbok Ina seraya menggeret koper milik Putri. "Iya Mbok." Putri memegang beberapa perabotan di sana. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Ia melihat foto ayah dan ibunya di sana. Tak terasa air matanya pun berlinang. "Non, jangan sedih ya. Kami semua di sini menyayangi Non. Jadi, Non jangan merasa kesepian," ujar Mbok Ina menghibur Putri. "Iya Mbok, makasih ya udah ngebantu Putri selama ini. Makasih untuk tetap menjaga kamar ini sama seperti dulu," ujar Putri menghapus air matanya. "Iya Non, ya udah, sekarang Non istirahat dulu ya. Pasti Non kecapean," ujar Mbok Ina sambil meninggalkan Putri sendirian. Putri merebahkan tubuhnya di kasur. Kasur itu masih terasa hangat seperti dulu. Ia mengingat dulu di belakang rumah ada ayunan yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Ia mencoba melihatnya dari jendela kamarnya. Betapa kagetnya dia. Putri melihat wanita yang tadi dia lihat sedang bermainan ayunan itu. Putri bersembunyi di balik tirai jendela, lalu mengintip ke arah ayunan itu lagi. Tapi wanita itu sudah lenyap, entah kemana. Putri tahu bahwa sejak ia bangun dari koma, ia bisa melihat hal-hal seperti itu. Dan ia mulai terbiasa melihat mereka. Putri pernah mencari artikel tentang orang-orang yang bisa melihat arwah seperti dia. Di artikel itu mengatakan, arwah-arwah itu jarang mengganggu manusia, kecuali ada maksud tertentu, seperti meminta bantuan, menyampaikan pesan terakhir mereka. Tapi kadang ada juga arwah yang benar-benar jahat, karena mereka bisa saja merasuki manusia dan tak ingin keluar dari tubuhnya. Dan itulah yang ditakutkan Putri. Makanya ia sekarang berlatih untuk biasa saja ketika bertemu arwah-arwah seperti itu. Saat malam hari, mereka semua makan bersama di meja makan. "Gimana Putri? Apa kamarmu masih sama dengan yang dulu?" tanya pria yang biasa dipanggil Om itu. "Iya Om, masih sama kok," saut Putri. "Om sudah memutuskan kamu harus bersekolah lagi ya Putri, karena beberapa bulan lagi akan ada ujian nasional. Setidaknya kamu bisa mendapatkan ijazah SMA," ujar Krishna. "Apa Papa akan memasukkan Putri ke sekolahnya Donna?" tanya istrinya. "Hah? Kok dimasukin ke tempat aku sih, Mah?" ujar Donna menolak. "Tidak. Putri bisa bersekolah di rumah. Mengingat keadaan Putri yang baru saja pulih, jadi Papa sudah menyewa guru privat buat Putri," jelasnya. "Kenapa nggak nyuruh aku aja yang ngajarin Putri, Pak?" ujar Bagas menawarkan diri. "Kamu sebentar lagi lulus, Gas, dan harus membantu Papa di rumah sakit. Kamu gak akan punya banyak waktu," ujar Krishna menjelaskan. "Iya Om, makasih karena udah merhatiin Putri selama ini ya," ujar Putri. "Jangan ngomong kayak gitu Putri, kita ini semua keluarga," saut pria berumur 45 tahunan itu. Akhirnya Putri belajar di rumah dengan guru privatnya. Ia mencoba membuka diri ke orang-orang di sekitarnya. Saat ia belajar sendiri di belakang rumah, samar-samar ia seperti diperhatikan seseorang.
Ia melihat sebuah bayangan baru saja berjalan di belakangnya. "Siapa di sana?" "Mbok, Mbok Mina?" teriak Putri memanggilnya. Karena tak ada yang menyahut, Putri beranjak dari kursinya dan masuk ke rumah. Ia berjalan ke arah sebuah kamar. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Jadi ia berpikir, pasti orang itu tadi masuk ke situ. Belum sempat ia masuk, seseorang mengagetkannya. "Non, kenapa kok kesini?" tanya Mbok Ina seraya memegang pundak Putri. "Astagfirullah Mbok, kaget saya," ujar Putri mengatur nafasnya lagi. Mbok Ina menutup pintu itu. "Non, jangan pernah masuk ke kamar itu ya, nanti nyonya besar bisa marah," ujar Mbok Ina memperingati. "Memangnya itu kamar apa, Mbok?" tanya Putri penasaran. "Mbok juga gak tahu persis, Non. Tapi kata nyonya gak ada yang boleh masuk ke sini, Non," jelasnya. "Tapi dulu bukannya di sini gudang ya, Mbok?" tanya Putri lagi. "Ayo Non, kita ke sana. Takut nanti nyonya melihat kita," ujar Mbok Ina sambil menggiring Putri pergi dari sana. Putri pun pergi dengan rasa penasarannya. Beberapa bulan kemudian, ujian nasional akan diadakan. Pak guru mengatakan bahwa sekolah hanya akan menerima beberapa siswa dari sekolah lain untuk UAS di sana, dan salah satu siswa itu adalah Putri. Saat itu Putri masih belum biasa berada di kerumunan orang. Sempat merasa pusing melihat banyaknya bayangan yang mengitari tubuhnya. Lalu suara seseorang mengejutkannya. "Hei, kamu gak apa-apa kan?" tanya pria muda berambut hitam pekat yang menawarkan bantuan. Putri pergi begitu saja tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Bram adalah pria terganteng di sekolah itu. Karismanya sudah terlihat sejak dulu. Keluarganya pun cukup berada. Banyak cewek-cewek yang mengidamkannya termasuk Donna. Donna juga terkenal cewek terpopuler di sekolah itu. Jadi wajar banyak orang yang menjodohkan mereka. Tapi Bram enggan berkomentar. "Siapa Bram? Cantik banget tuh cewek," tanya temannya. "Gak tahu, dia gak ngomong apa-apa," saut Bram sedikit kecewa. "Tumben banget kamu ditolak cewek Bram," saut temennya sambil tertawa. "Tapi kayaknya dia bukan siswi sini deh," saut temen yang lain. Bram masih melihat ke arah Putri. Dia penasaran sampai tiba-tiba Donna datang. "Hei Bram," sapa Donna. Donna cantik," saut temennya Bram. "Hei Don," saut Bram dengan datar. "Aku bikin acara di malam perpisahan. Kamu sama teman-teman kamu harus datang ya." "Insya Allah ya," saut Bram. "Tenang aja, kami pasti datang kok Don," saut temannya Bram. Donna hanya tersenyum malu. UAS berjalan dengan lancar. Putri pun lega bisa mengikuti ujian itu. Ketika Putri ingin pulang, Bram sengaja menunggunya. "Hei, ketemu lagi," ujar Bram menyapa. Tapi seperti biasa, Putri hanya diam dan tidak berbicara. Bram tampak diacuhkan, dan itu membuat dirinya makin penasaran. "Apa kamu bisu ya?" ujarnya sedikit kesal. Putri menghentikan langkahnya dan berkata, "Bisa tidak? Nggak usah ganggu aku," jawabnya lirih namun terdengar tegas. "Ternyata kamu bisa ngomong juga," jawab Bram menghampirinya. "Nama kamu siapa?" "Aku Bram," katanya sambil mengulurkan tangan. Putri hanya menatap dan tidak menghiraukan. "Non Putri, Mang Ujang dari tadi nyari-nyari Non,"
Kemana aja non? Ayo pulang sekarang, kata Mang Ujang yang datang menghampiri mereka. Iya Mang, sahut Putri sembari pergi meninggalkan Bram yang masih terpaku menatapnya. Oh, ternyata namanya Putri. Nama yang cantik, sahut Bram yang masih menatap Putri sampai ia pergi. Duh, bego, kenapa aku gak tanya dia sekolah di mana ya? Waduh, gumamnya. Malam perpisahan UAS. Pesta itu diadakan di sekolah. Donna sudah meminta izin pada kepala sekolah. Di tengah keramaian orang, Bram tengah mencari-cari seseorang. Bram, kamu tuh lagi nyari siapa sih? Aku perhatiin mata kamu tuh kesana kemari terus, tanya pria berambut keriting itu. Jangan-jangan nyariin Donna ya, ujar temannya yang lain. Bukanlah, sahut Bram. Oh iya aku tahu. Pasti cewek yang kamu lihat pas di sekolah itu ya? Ya kan? Ujar temannya menebak. Bram hanya mengangguk. Tiba-tiba Donna pun datang. Bram, dansa yuk, ajak Donna. Aku lagi malas nih, sahut Bram. Udah sana, ujar temannya sambil mendorong tubuh Bram. Akhirnya ia pun berdansa dengan Donna. Donna menatap Bram dengan perasaan senang. Setelah lulus sekolah, Bram dan Donna melanjutkan kuliah. Mereka mengambil jurusan yang sama sebagai dokter juga. Sedangkan Putri berkuliah di rumah bersama guru privatnya. Dan karena kemampuan Putri menjadi dokter sudah terlihat sejak ia lulus sekolah, maka ia berencana mengelola klinik yang dulu ditempati mendiang ibunya. Pamannya mengizinkannya. Sudah saatnya Putri lebih terbuka dengan dunia luar. Suatu hari di klinik terlihat suster sedang berbicara dengan seorang nenek. Nenek rumahnya di mana? Tanya wanita berbaju pink putih itu. Nenek lupa. Di mana ya? Ucap nenek berusia hampir 80 tahunan itu. Duh, gimana ini ya? Suster tampak cemas. Putri yang saat itu melihat mereka berjalan menghampiri. Ada apa ini, Sus? Oh, Dokter Putri, kebetulan nenek ini sepertinya lupa jalan pulang, Dok. Putri merunduk dan bertanya pada nenek itu. Nenek, kesini tadi mau ngapain ya? Tanya Putri seraya senyum padanya. Mau ketemu cucu nenek. Katanya nenek disuruh nunggu di sini. Oh gitu ya. Di sisi lain, Santi kebingungan mencari neneknya yang hilang. Padahal hanya tinggal sebentar nyuci piring, beliau udah gak ada. Duh, kemana ya perginya nenek? Bram yang mendapat kabar dari Santi bahwa neneknya hilang, langsung pulang ke rumah. Kenapa lagi kak? Kakak buat masalah apa lagi sih? Tanya Bram setengah emosi. Aku gak bikin masalah. Nenek aja yang pergi entah kemana. Kalau sampai nenek kenapa-napa, aku gak bakal maafin kakak, ucapnya dan pergi begitu saja. Bram memang sangat menyayangi neneknya itu setelah ia kehilangan ibunya dalam kecelakaan. Hanya nenek yang selalu di sampingnya, menjaga dan merawatnya. Makanya Bram sangat peduli sekali pada neneknya itu. Walaupun beliau sudah pikun, ia tak pernah mempermasalahkan. Ia masih sanggup menjaga neneknya bergantian dengan kakak perempuannya. Putri melihat sebuah ponsel yang tergantung di leher nenek itu. Nek, boleh kan Putri meminjam ini? Saya akan membantu menemukan cucu nenek. Nenek itu mengangguk dan memberikan ponsel yang tergantung di lehernya. Ternyata ponselnya belum dihidupkan. Pasti keluarga nenek itu sedang mencarinya. Putri menyalakan ponsel itu dan yakin kalau kontak nomor 1 pasti orang yang sangat penting. Maka ia mulai menelpon. Bram sedang mengendari mobil. Mendadak ada telepon masuk. Akhirnya nenek menelpon juga. Ia senang. Akhirnya ponsel neneknya sudah aktif. Halo nek, tanya Bram tanpa basa-basi.
Halo? Apa Anda sedang mencari nenek Anda? Tanya Putri kepadanya. Bram bingung. Kok orang lain yang memegang ponsel nenek? Iya, saya cucunya. Anda siapa ya? Dan di mana nenek saya? Nenek Anda ada di klinik saya sekarang. Beliau lupa jalan pulang. Bisakah Anda menjemputnya? Tentu saja. Saya akan segera ke sana. Kalau begitu, saya akan kirimkan alamatnya. Iya. Putri mengirimkan alamat klinik pada ponsel Bram, lalu mengembalikan ponsel itu pada nenek. Nenek gak perlu khawatir lagi. Sebentar lagi cucu nenek akan datang. Terima kasih ya, Cuk. Ucap nenek itu tersenyum pada Putri. Putri mengangguk. Sus, tolong tunggu di sini sebentar sampai cucunya datang. Saya masih ada pasien. Baik, Dok. Putri pergi kembali ke ruangannya. Bram baru saja datang mencari neneknya. Ia melihat neneknya duduk di sebuah kursi. Nek, kenapa nenek bisa sampai ke sini sih? Ucap Bram lalu memeluk wanita yang dianggap ibunya itu. Oh, cucuku sudah datang. Nenek ikut gembira. Terima kasih suster, sudah menolong nenek saya. Sebenarnya dokter Putri yang menelpon Anda tadi, bukan saya. Bisakah saya bertemu dengannya suster? Oh maaf, sekarang dokter sedang ada pasien. Kalau begitu, sampaikan rasa terima kasih saya pada dokter itu. Saya undur pamit ya sus. Iya, mari mas. Ayo nek, kita pulang. Bram menuntun neneknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, aduh, nenek kemana aja sih? Santi cariin kemana-mana juga. Udah kak, biarin nenek istirahat dulu. Santi mengangguk. Bram membawa neneknya ke kamar untuk beristirahat. Nek, jangan pergi tanpa pamit-pamit lagi ya. Jangan bikin Bram khawatir, Nek. Iya cucuku, maafin nenek ya. Ucapnya seraya memeluk cucu kesayangannya itu. Hari itu, Bram berulang tahun. Nenek ingin sekali memasak untuk cucu kesayangannya itu. Ia menarik Santi ke pasar dan berbelanja. Nenek pelan-pelan jalannya, gandeng tangan Santi ya. Jangan sampai pergi sendiri. Iya cuk. Nenek dan Santi berbelanja banyak sekali. Saat Santi ingin membayar uang pada penjual itu, nenek sudah lepas dari genggamannya. Ia berjalan ke tepi jalan karena melihat anak ayam yang berwarna-warni. Dulu cucuku suka sekali dengan ayam ini, gumam nenek dan berbalik. Ia tak mendapati Santi di sampingnya. Ia bingung dan terus berjalan. Sampai suatu mobil yang mendadak datang, langsung menabraknya hingga tubuh wanita berambut putih itu terhempas dan bergulingan di jalan. Santi yang sedang mencari neneknya melihat saat kejadian itu terjadi. Nenek! Teriaknya berjalan menghampiri tubuh wanita yang sudah tidak berdaya itu. Ia menangis memeluk neneknya. Beberapa orang segera menelpon ambulans. Di sisi lain, Donna dan teman-temannya sedang mengerjakan makalah di rumahnya. Bram juga ikut andil. Ia sudah lama tak berkunjung ke rumah Donna setelah ibunya meninggal. Sylvie menyebut mereka semua. Silakan masuk semuanya. Perkenalkan, saya mamanya Donna. Selamat pagi tante. Sapa mereka semua. Iya pagi. Loh, Bram, kamu sudah besar rupanya. Masih tampan seperti dulu ya. Hah, tante bisa aja. Bantah Bram sedikit malu. Ayo semuanya masuk. Anggap aja rumah sendiri ya. Iya tante. Mereka semua duduk di sofa. Putri tahu hari ini teman-temannya Donna datang, makanya ia bergegas kembali ke kamar. Mereka semua duduk di sofa rumah Donna. Bram, keren kamu. Udah dapat sinyal no dari ibu mertuamu. Ejek Ridwan, teman akrabnya pria itu. Apaan sih? Orang kita cuma teman semasa kecil kok. Aku gak pernah tertarik sama Donna. Sana ambil. Bantah Bram. Gila kamu Bram, cewek cantik kayak gitu disia-siain, ujar Ridwan. Bodoh amat ah.
saut pria itu. Bram tiba-tiba ingin ke kamar mandi. Don, aku ke belakang dulu ya, ujar Bram. Oh iya, kamu masih ingat toiletnya gak? Kalau enggak aku anterin, ujar Donna. Gak usah, aku masih ingat kok, jawab Bram sambil melangkah pergi. Putri pun melangkah ingin masuk ke kamarnya, tapi ia malah berpapasan dengan Bram. Astagfirullah, saut Putri terkejut setelah bertatap muka dengan Bram. Pasalnya tepat di belakang Bram ada seorang nenek yang kepalanya berlumuran darah. Kamu gak apa-apa kan? Loh, kamu? Saut Bram seraya mengingat wajah Putri. Iya gak apa-apa kok, saut Putri. Kok kamu ada di sini? Tanya Bram penasaran. Belum sempat Putri menjawab, Mbok Ina datang. Loh, Non Putri kok belum naik ke atas? Pinta Mbok Ina. Iya Mbok, ini saya mau naik ke atas, ujar wanita itu seraya berjalan menaiki tangga. Dan ini mau kemana ya? Mbok Ina bertanya pada Bram. Oh, saya mau ke kamar mandi Mbok, tapi gak tahu jalannya, ujar Bram. Itu pintu kamar mandinya Den, Mbok pamit dulu, ujarnya sambil pergi meninggalkan Bram. Putri yang masih di tangga merasa ingat dengan wajah nenek yang berada di belakang tubuh Bram. Wanita itu segera kembali menuruni tangga dan menemui Bram. Kamu punya nenek ya? Coba kamu telepon beliau, tanya keadaannya gimana, ujar Putri sambil berlalu pergi. Tunggu. Maksudnya apa? Tanya Bram sambil heran menatap Putri berlari pergi. Selesai dari kamar mandi, Bram masih bingung dengan ucapan Putri. Kok dia bisa tahu ya kalau aku punya nenek? Kan aneh, gumam pria itu. Tak berapa lama, ponsel pria itu berbunyi. Iya Pak, kenapa? Tanya pria berhidung mancung itu. Bram, kamu cepat ke rumah sakit ya. Nenek kamu kecelakaan Bram, ujar ayahnya. Apa? Serius Pak? Yaudah, Bram kesana sekarang, ujar Bram tampak cemas. Donna mendengarkan teriakan Bram. Ada apa Bram? Tanya Donna. Aku harus ke rumah sakit sekarang, nenekku mengalami kecelakaan. Aku pamit dulu ya teman-teman, ujar Bram seraya mengepaki barang-barangnya. Hah? Gitu? Yaudah, aku anterin kamu ya Bram, pinta Donna. Gak usah Don, kamu kerjain makan aja. Besok kita ketemu di kampus ya. Bye semua, kata Bram berpamitan dan pergi dengan terburu-buru. Hati-hati bro, saut Ridwan. Bram mengangguk dan berlalu pergi. Kasihan ya si Bram. Setelah kematian ibunya, hanya neneknya yang ia punya. Kalau sampai neneknya meninggal, dia bakal kesepian banget, pungkas Ridwan pria berkacamata itu. Bukannya Bram masih punya kakak perempuan ya, ujar Clara teman Donna. Dia mah gak bisa dipanggil perempuan, berandal aja pantasnya. Dia kan jarang pulang, dan kerjaannya ngeband mulu sama teman-temannya, ujar Ridwan. Sesampainya di rumah sakit, apa yang sebenarnya terjadi Pak? Bram bertanya dengan cemas. Nenekmu ditabrak lari Bram, dan mobil itu tidak bisa dilacak, saut Wahyu ayahnya Bram seraya menangis. Pria itu juga ikut meneteskan air mata. Apa kakak nggak bisa menjaga nenek dengan baik? Kenapa nenek bisa di jalan raya, ha? Bram membentak kakaknya. Nenek ingin pergi ke pasar membuat makanan enak untukmu, karena tahu besok ulang tahunmu. Tapi pas kakak ngasih uang ke pembeli itu, nenek malah pergi ke jalan raya. Dan tiba-tiba ada mobil yang nabrak nenek, ujar Santi ikut merasa bersedih. Sudahlah, kali ini jangan bertengkar. Ini di rumah sakit. Memang ini sudah suratan takdir. Kita semua bisa apa? Ujar Wahyu yang menenangkan kedua anaknya. Seorang dokter keluar dari UGD
Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Tanya Wahyu seraya cemas. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena pasien kehilangan banyak darah, pasien mengembuskan nafas terakhirnya. Maafkan kami, ujar dokter itu dan berlalu pergi. Bram sangat terpukul. Nenek, nggak mungkin. Nenek pergi seperti ini. Nek, jangan tinggalin Bram sendiri, Nek. Teriak Bram sambil menangis dan berlutut di lantai. Santi berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, semua teman-temannya ikut berkabung ke rumah Bram. Mereka ikut berduka atas kepergian neneknya Bram. Tak lupa orang tuanya Donna juga ikut ke sana. Di luar rumah, tampak beberapa orang berbicara. Yang sabar ya Wahyu, yang kuat, ujar Krishna temannya sejak sekolah SMA. Iya Kris, makasih udah mau mampir ke sini ya, saut Wahyu. Kita akan teman dari dulu. Wajarlah kita mampir ke sini, ujar Sylvie istrinya Krishna. Donna mendatangi Bram yang duduk di teras depan rumah seraya membawa nampan. Bram, nih minuman buat kamu. Kamu yang tabah ya, ujar Donna seraya memberinya segelas teh. Iya makasih ya Don, saut Bram dan meneguk teh itu. Lihat anak-anak kita, ternyata sudah pada besar ya, kata Sylvie ibunya Donna. Iya, dan mereka juga satu kampus. Bram sering cerita kau tentang Donna, ujar Wahyu ayahnya Bram. Serius yuk, gimana kalau kita jodohkan mereka aja, usul Sylvie bersemangat. Mama bicara apa sih? Ini bukan waktu yang tepat untuk ngomongin masalah itu, bentak Krishna padanya. Aku gak pernah maksain kehendak Bram, karena aku tahu dia sudah menderita karena kehilangan ibunya. Kalau Bram cocok dengan Donna, biarkan mereka yang memutuskan sendiri, ujar Wahyu dengan bijaksana. Sylvie pun mengangguk. Ternyata Putri juga ikut ke rumah Bram, tapi ia hanya duduk di dalam mobil dan melihat dari kaca jendela. Ketika Putri berbalik, ia dikejutkan oleh seorang nenek yang sudah duduk di sampingnya. Astagfirullah, ya Allah, teriaknya karena kaget. Non Putri kenapa Non? Tanya Mang Ujang heran. Mang, saya keluar bentar ya, saut Putri sambil keluar dari mobil. Iya Non. Putri berjalan menjauhi mobil itu, tapi sosok nenek itu masih saja mengikutinya. Jangan ngikutin aku, pergi gak? Aku tuh gak ganggu kalian, saut Putri berteriak-teriak. Tiba-tiba langkahnya terhenti, seperti ada yang menghentikannya. Nak, ini nenek. Kamu gak ingat ya? Kita pernah ketemu waktu di klinik nak, saut nenek itu dengan lirih agar tak menakuti Putri. Tapi Putri tak ingin menjawabnya. Dia takut akan terjadi sesuatu nanti. Nenek gak akan melukai kamu kok nak. Nenek malah mau berterima kasih tentang hari itu, ujar nenek itu lagi. Putri merasa nenek itu tidak berniat buruk. Akhirnya ia berbalik. Nenek itu pun tersenyum. Itu pertama kalinya Putri berinteraksi dengan makhluk halus. Wahyu melihat Putri. Anak itu siapa, Kris? Sepertinya aku belum pernah melihat dia, tanya Wahyu. Oh, namanya Putri. Dia keponakanku. Kamu ingat gak Kuncoro? Iya, Putri itu kan anaknya, ujar Krishna menjelaskan. Oh, Kuncoro, aku ingat. Wah, kecelakaan itu tidak bisa terlupakan. Beruntung sekali anak itu bisa selamat. Tapi ngapain dia di sana sendirian? Tanya Wahyu. Kamu gak tahu ya Yuk, Putri itu memang sedikit aneh. Dia jarang bergaul sama orang, selalunya sendiri, jawab Sylvie. Udah lama, sana panggil Donna, kita harus pulang,
Ini sudah malam, pinta Krishna pada istrinya itu. Di tempat lain, Bram melihat Putri sedang berjalan menuju parkiran mobil. Don, aku tinggal bentar ya, ucapnya seraya beranjak dari kursi. Bram meninggalkan Donna dan mendatangi Putri. Ia menarik tangan Putri dan menghentikan langkahnya. Tunggu, ujar Bram. Lepasin gak? Putri tampak tak suka tangannya dipegang Bram. Bram melepaskan genggaman tangannya. Maaf, aku gak berniat nyakitin kamu. Aku cuma mau tanya, dari mana kamu tahu aku punya nenek? Tanya Bram penasaran. Putri melirik nenek yang masih ada di belakang Bram. Aku cuma nebak aja kok, jawab Putri sambil masuk ke dalam mobil. Tunggu, aku belum selesai bicara. Bram tetap ngotot. Donna menyusulnya. Bram, ada apa ini? Tanya Donna penasaran melihat mereka berdua berargumen. Putri menurunkan kaca mobilnya. Don, bilangin om sama tante, aku pulang duluan ya. Sampai ketemu di rumah, ujar Putri dan berlalu pergi. Bram tampak sangat kecewa. Apa kalian sudah saling kenal, Bram? Don, Putri itu siapa? Kenapa bisa tinggal serumah sama kamu? Tanya Bram balik tanpa menjawab pertanyaan Donna sebelumnya. Dia sepupuku. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu bisa kenal sama Putri? Dulu kami sempat ketemu waktu UAS, dan sejak itu kita gak pernah ketemu lagi. Kamu tahu gak, sekarang dia kuliah di mana, Don? Dia gak kuliah kok. Dia kerja di klinik yang berada di dekat gang masuk rumahku. Oh gitu. Kenapa emangnya? Gak apa-apa kok, Don. Ibunya Donna mendatangi mereka berdua. Apa yang kalian lakukan di sini? Mama? Kami gak ngapa-ngapain kok, Tante. Apa Tante sudah mau pulang ya? Tanya Bram. Iya nak Bram, kapan-kapan kita bertemu lagi ya. Ayo Donna, ucap Sylvie seraya menarik tangan anak perempuannya. Bram, aku pulang dulu ya. Iya makasih untuk hari ini ya, ujar Bram. Di dalam kamar, Bram sangat gelisah. Seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Siapa sih sebenarnya wanita itu? Gumamnya. Di kampus setelah pelajaran selesai, Donna ingin mengajak Bram makan siang. Bram, kita makan siang yuk. Maaf ya Don, aku ada urusan hari ini. Lain kali aja ya, ujar pria berkulit putih itu seraya berlalu pergi. Gila tuh anak, dengan pedenya nolak ajakan kamu Don. Di kampus ini tuh gak ada cowok yang berani nolak ajakan kamu, ujar Clara geram melihat sikap Bram. Justru itu, aku makin suka sama Bram karena dia gak gampangan. Saud Donna tersenyum sinis. Tapi kayaknya Bram gak ada rasa sedikit pun suka sama kamu deh Don. Suatu hari aku pasti bisa bikin dia jatuh hati ke pelukanku. Tunggu aja tanggal mainnya, sautnya bersemangat. Seperti biasa, Putri sudah berada di klinik sejak pagi. Hari itu tidak begitu banyak pasien. Bram datang ingin menemui Putri di klinik. Ternyata ia baru ingat saat neneknya hilang dulu, Putrilah yang membantu menemukannya. Selamat siang suster, kata Bram menyapa. Iya siang mas, ada keluhan apa ya? Tanya suster Ana. Saya gak sakit sus, cuma pengen ketemu dokter Putri. Bisa gak? Sebentar saja, pinta Bram padanya. Oh gitu ya, bentar ya, saya tanya dokter Putri dulu, ujar suster itu sambil menelpon. Iya sus, kenapa? Dok, ini ada yang mau ketemu sama dokter, ujarnya. Keluhannya apa sus? Dia bukan pasien dok, cuma ingin ketemu dokter.
Namanya siapa? Tanya Putri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.